baru kemarin gue ngobrol sama temen deket gue di kantor yang kayak aja kita udah lama banget ngobrol, lu apa kabar lu? Terus kita udah lost banget sama sekali lu. Bahkan gue baru baca lagi dia udah dapat posisi baru kemarin. Tadi lu ngerjain call center sekarang, waduh sejak kapan? Itu yang kita personal connection-nya tuh hilang ya. Kembali lagi di podcast Talk to Talk. Kali ini gue kedatangan seorang teman namanya Aryo. Ini gue baru kenal sama dia benernya kemarin. Kemarin banget, Bu. Kemarin jam segini kira-kira. Iya. Jadi gara-gara Twitternya HRD Bacot, jadi waktu itu HRD Bacot ada lempar topik dan gue mereply topiknya, dan ternyata mungkin topiknya itu, replyan gue itu ternyata lumayan cukup menohok banyak orang, sampai akhirnya dia pun merespon gue. Nusuk banget itu tuh. Iya. Itu gue sering capture kasih bos gue deh itu. Iya. Nanti lu dipecat lu. Oke, apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Ya. Jadi Aryo ini jadi seorang digital marketing manager di sebuah bank ya. Yep. Nah, lu sekarang kerja di bank. Di bank itu sekarang masih menerapkan ini nggak sih, work from home? Masih. Jadi dari awal Maret tuh, pas baru marak-maraknya pandemi itu kita udah work from home. Awalnya tuh puncak-puncaknya sampai 90% karyawan kita tuh work from home. Work from home. Nah, tapi itu gue penasaran. Jadi, tapi gue penasaran, ada layoff juga nggak sih kemarin? Enggak. Alhamdulillahnya enggak. Oke. Enggak ya. Oke. Tuh, jadi tapi kita dipekerjakan dari rumah. Nah, lu sendiri gimana nih? Karena bank itu kan sebenarnya adalah salah satu perusahaan yang konvensional ya. Menjalankan kerja dari rumah tuh gimana? Gini, gue pernah kerja di bank. Nah, lu tahu kan? Gue pernah kerja di bank. Kerja di bank itu kan ya perusahaan yang konvensional, lu harus ke kantor, lu harus rapi segala macam ya gitu. Ya pokoknya intinya lu harus proper banget lah. Nah, sedangkan sekarang lu tiba-tiba di switch harus ke kantor. Dan lu kan sebagai digital marketing, bagaimana caranya lu menyikapinya ini? Sebenarnya work from home tuh sejarahnya udah lama sih sebenarnya gue. Jadi mulai dari tahun lalu, bahkan sebelum ada COVID segala macam, sebelum orang di Wuhan makan kelelawar itu gue udah ada privilege. Waktu itu masih privilege work from home. Oke. Kali. Kenapa gue sebut privilege? Karena adalah pada saat banker masih mesti ke kantor Senin sampai Jumat, tempat gue waktu itu dikasih kemudahan buat seminggu sekali lu bisa kerja dari rumah. Waktu itu kurang lebih sih sebagai percontohan ya, berhasil apa enggak sih, gue masih bisa kerja atau enggak, gue masih efektif apa enggak. Dan alhamdulillah tahun lalu tuh sangat efektif. Jadi gue termasuk contoh yang berhasil sampai akhirnya jadiin sampel buat departemen lainnya. Dan waktu itu sampai alhamdulillah bikin video kayak gini sama komisaris gue, big boss gue di ESP, gue ceritain gimana sih keuntungannya work from home, ngebantu apa aja. Itu sampai tahun lalu, privilege ya. Jadi orang-orang bahkan privilege, sampai orang-orang malah mau kerja di tempat gue adalah privilege-nya adalah kita bisa work from home. Nah, waktu itu menyenangkan banget sih. Jadi karena kebetulan gue tinggal di pinggiran kota di BSD, kantor di Sudirman. Itu minimal berangkat 1,5 jam, pulang bisa 2 jam. Itu rata-rata 3 jam di jalan. Itu bisa gue manfaatkan untuk quality time di rumah. Itu enak banget. Nah, ngebantu banget. Jadi bisa punya waktunya sama keluarga, terus bisa olahraga pagi, bisa nge-mall sore-sore waktu itu, aduh enak banget sih nge-mall dalam pegang. Terus itu menyenangkan banget tuh, sampai akhirnya udah rutin berjalan, masuklah bulan Maret. Ya, COVID mulai masuk Indonesia. Itu dia, COVID menghentakkan jarinya kayak Thanos di Indonesia. Itu semuanya berubah. Awalnya dari yang orang seminggu sekali di rumah jadi full di rumah. Yang asalnya kita masih shift-shiftan
work from home, jadi semuanya work from home. Itu amazing banget sih. Jadi awalnya masih ada pro kontra kan work from home. Ya bisa dibilang yang senior itu kan agak keberatan. Sampai sekarang mereka harus bisa beradaptasi sama work from home tuh jumpalitan sih. Gue pribadi bilangnya awalnya jumpalitan. Karena pertama-tama kita ya bener loh, kita as a banker, traditional banker, kita dididik untuk bertatap muka fisik secara langsung. Yeah. Terus tiba-tiba sekarang istilah Zoom kayak gini, semuanya lewat email, nggak bisa ketemu langsung, itu kesulitannya. Terus yang kedua, yang faktor paling penting lagi itu teknologinya, cuy. Indonesia dengan sinyal yang sangat terbatas, terus juga broadband yang segitu aja, itu boundaries dalam teknologinya tuh setengah mati. Kita kalau meeting tuh, awal-awalnya tuh ya, lu tau kan ada joke awal-awal meeting 15 menit pertama tuh pasti orang nanya, ini gue kelihatan gak sih? Suara gue keluar? Ya, betul. Suara gue kedengeran gak? Gue udah kelihatan belum? Itu share screen gimana sih? Bener. Itu kayak 2 bulan awal kayaknya masih kayak gitu tuh. itu lucu sih. Tapi akhirnya kita sekarang udah biasa banget, udah lebih efektif meetingnya. Terus soal kerjaan pun juga blessing disguise-nya aja adalah selama ini kerjaan yang kita pikir cuman bisa dikerjain lewat face to face, ternyata bisa lewat virtual juga loh. Yeah. Selama ini kita yang mesti tanda tangan basah, bisa kan? Kalau bank kan terkenal dengan tanda tangan. Sekarang ada digital signature loh, bisa approve lewat email aja loh. Betul. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya ya blessing in disguise, ternyata kita punya teknologi buat melakukan semua itu tanpa kita sadari selama ini. Nah, lu sendiri prefer work from home atau work from office untuk kerjaan lu yang sekarang ini di bank ini? Tanpa ini ya, dengan mengecualikan macet ya. Kalau macet ya udahlah, maksudnya kan memang kalau jarak dari rumah, maksud gua kan ketika lu kerja di kantornya ini nih, melakukan pekerjaan lu ini nih, lu lebih memilih untuk kerja di rumah atau kerja di kantor? Kondisinya sih sebenarnya berbeda-beda tiap orang. Tapi gue sebagai family man dengan 4 anak, itu jadi emang gue lebih prefer untuk di rumah. Karena gue bisa lebih banyak waktu sama mereka. Dan juga untuk dari sisi kesehatan, walaupun tanpa pandemi ini sih sebenarnya terakhir sebelum COVID itu kan ada yang kata Jakarta tuh udaranya nggak sehat sama sekali. Iya betul. Di air visual pun kita selalu nomor 1 atau nomor 2 yang terburuk. Nah, terus kantor gue terletak di tengah-tengahnya pusat polisi itu, ini memang lebih prefer di rumah. Tapi untuk kalau ngomongin pribadi ya gitu ya, pasti kita lebih prefer. Tapi untuk kerjaan, ada beberapa kerjaan yang emang mengharuskan gue untuk memakai koneksi kantor. Misalnya yang belakangan ini gue bikin webinar. Nah, webinar itu kalau pakai koneksi di rumah tuh beresiko. Karena sinyal kadang-kadang nggak stabil. Terus belum lagi ini kan wifi-nya sharing. Jadi ada kalanya gue harus memanfaatkan environment kantor, sinyalnya termasuk ruangannya untuk hosting webinar. Selebihnya sih gini. Nah, kalau pertanyaan tadi sih sebenarnya agak-agak bergerak mengikuti berapa lama kita udah work from home. Total kita udah April, Mei, Juni, Juli. 5 bulanan. 6 bulan. Anjir, 6 bulan. Setengah tahun work from home. Awalnya menikmati. Sekarang kita udah mulai yang beralih ke mulai kesehatan mental kita nih udah mulai dipertaruhkan juga. Karena bukan work from home-nya aja, karena sampingannya jadi work from home ya is one case. Tapi tadi personal gue adalah gue family man, 3 dari 4 anak gue sekolah. Terus dan mereka lagi usia lagi aktif-aktifnya. Jadi urusan sinyal aja rebutan. Kalau pagi-pagi itu mereka sekolah. Dan gue pun juga mulai kerja.
Terus urusan tadi environment-nya pun juga mulai berebutan. Kan mereka kan sekolah masing-masing, kamar, ruang tamu, ada yang di meja makan. Nih hari ini gue lagi kebagian di dapur nih. Ini beneran dapur. Iya, ada kompor. Jadi kita rolling aja. Kalau di sekolah moving class nih, moving room aja udah keliling. Jadi itu yang challenge-nya sih makin kesini udah bukan environment challenge ya, udah bukan teknologi challenge kayak sinyal waktu awal atau zoom-nya gimana, tapi sekarang lebih ke mental challenge-nya ini, kita bisa bertahan nggak sih sama kondisi kayak gini, bukan pressure dari luar, pressure di dalam rumahnya pun kita masih bisa bertahan berapa lama lagi nih sampai kayak gini. Karena di rumah nggak cuma ada work aja, nggak cuma ada kantor aja. Nih gue sekaligus ada sekolah, ada pusat penitipan anak, ada dapur, ada semua kegiatan kita lakukan dalam rumah. Yang mana kadang-kadang itu juga membebani, dalam tanda kutip ya, beban kerja kita. Karena tadinya asalnya kita di kantor nyaman bisa fokus, ini sekarang jadinya semuanya langsung tumplek-blek di sini. Distraction-nya jadi lebih banyak kan? Bener. Jadi rule gue sih sebenarnya pada saat gue perlu fokus, gue perlu perhatian lebih ke kerjaan gue bikin bubble sama lingkungan rumah gue. Jadi either gue kerja di kamar gue kunci, atau ya anak-anak gue setelin YouTube atau apa yang bisa bikin mereka tenang. Gitu. Nah, berarti gini, boleh dibilang lu sebenarnya masih prefer work from home lah ya, karena lu merasa lu lebih bisa dekat dengan keluarga segala macam. Tapi kan gini bro, kadang gini, gue juga pernah kerja di kantor kan, tapi kan ada masa tuh di mana kata dulu sebut bilang juga mental health, ketemu dengan teman kantor, ketemu bersosialisasi, itu kan yang jadinya hilang kan. Kadang-kadang lu merasa nggak sih, lu kayak jadi seperti kerja sendiri doang di rumah. Kayak seakan-akan semua beban tanggung jawab lu itu tuh kayak cuma lu doang yang ini gitu loh. Sedangkan kalau mungkin lu di kantor, lu bisa ngeliat tim lu kan. Tuh lu mungkin bisa lihat karyawan yang lain kan, teman kantor lu yang lain kan. Lu at least lu lebih bisa berkomunikasi. Lu esensinya beda kayak gini dah. Gua podcast kayak begini sebenarnya gue merindukan banget podcast ketemu sama orangnya langsung. Karena tetap aja esensi manusianya itu hilang. Biarpun walaupun kita bisa ngobrol di sini ya, tapi kan ketemu orang langsung itu kan itu beda banget lah. Emosinya itu juga lebih dapet ya kan. Nah, lu gimana kalau dari lu? Itu dua sisi sih teman-teman. Gue pernah ngomong ini juga di podcast gue di Radio Resah. Itu waktu itu episode remote bikin repot. Oh iya, ini Aryo ini juga podcaster ya, dia punya podcast Radio Resah di Spotify ya, boleh cek Radio Resah. Ya bukan Radio Rese ya, masih Resah. Radio Resah. Nah, di episode itu gue ngomongin sebenarnya apa yang missing sih di work from home ini. Salah satu poin yang paling missing adalah connection kita ke rekan kerja. Yang paling gampang adalah sebenarnya gue ada orang baru masuk, peer gue di tim gue. Oh iya bener tuh, orang baru masuk tuh kasihan banget beneran, serius. Bener, kasihan banget. New joiner tuh setengah mati. Yang biasanya kita juga itu tadi gue bilang ada suara-suara di belakangnya, maklumnya, mana juga di rumah. Nggak apa-apa, anak kecil lah, ya udahlah. Nah, again itu balik lagi ke connection. Jadi ada tim baru, ada orang baru di tim gue. Dia baru masuk pas seminggu sebelum kita full work from home. Jadi dia cuma sempat datang, sampai sekarang kayaknya cuma sempat datang 3 kali ke kantor. Itu pun 2 kalinya buat ada induction kan. Anak baru kan ada induction. Itu hari ketiga masuk kantor, kenal nama gue, hari keempatnya, lu di rumah aja. Itu setengah mati. Jadi yang biasanya kita, bener loh, biasanya kita ngobrol, bisa ngobrol di luar kerjaan, luar personal, kita building connection sama dia, itu nggak ada sama sekali. Jadi straight to work, udah kerjaan lo ini, job desk lo ini, cara lo
bikinnya bla 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 bla. Kita even untuk ngomong personal aja, gue tahu rumahnya dia di mana, itu over chat, ada chat messaging. Yang menurut gue sebagai orang Indonesia yang sangat guyup sekali ya, kita doyan ngumpul ya. Betul. Itu aduh itu kurang banget. Dan yang kedua adalah soal tadi, bener loh tadi, kita kan kalau di kantor ada small talk. Ngapain lu? Sepatu lu baru ya? Baju lu beli di mana? Makan siang di mana? Gitu itu tuh yang kurang, yang kadang-kadang justru di saat-saat small talk itu kita bisa building connection, dapat info update, gosip-gosip terkini, bocoran-bocoran informasi yang kurang banget tuh. Baru kemarin gue ngobrol sama temen deket gue di kantor yang kayak, aja kita udah lama banget ngobrol, lu apa kabar lu? Terus kita udah lost banget sama sekali lu. Bahkan gue baru baca lagi dia udah dapat posisi baru kemarin. Tadi lu kerjain call center sekarang, waduh sejak kapan? Itu yang kita personal connection-nya tuh hilang ya. Iya, gue yakin banget pasti hilang. Kayak gue pun sekarang ya kayak tadi gue cerita, ya ketemu teman-teman juga jadinya ya sekedar say hi doang di WhatsApp, ya kan. Ya paling ya kalau misalnya sempat video call, tapi ya selebihnya ya udah gitu loh. Jadinya ya karena yang sering gue lihat adalah gini, ketika manusia itu, apalagi usia kita ya, ketika kita udah jarang ketemu dengan orang itu atau udah nggak intens juga dengan ngobrol dengan orang itu, pelan-pelan sebenarnya tuh manusia itu cenderung akan mulai renggang. Walaupun mungkin ini masih tetap teman satu kantor ya, tapi kan manusia dengan manusianya kan udah nggak ketemu lagi nih, pelan-pelan tuh biasanya tuh hubungannya mulai renggang. Iya kan? Lo berasa nggak dulu juga kan zaman kita SMA, wah akrab banget nih sama teman SMA kita. Terus sekarang tiba-tiba pelan-pelan semua udah pada hilang kan, teman SMA kita nggak tahu kemana kan, semua udah jalan sendiri-sendiri gitu. Padahal dulu akrab banget. Karena ada ruang yang akhirnya memisahkan kita gitu. Dan gue sih ya kalau dari sisi gue ya, gue merasa takutnya kalau begini terus kelamaan work from home nih, kalau company yang harus punya tim solid itu jadinya bisa jadi kesulitannya itu jadi bisa hilang ya, karena akhirnya sibuk sama urusan sendiri masing-masing ya, ketemu di Zoom gini pun mungkin hanya sekedar ngomong kerjaan doang. It's very 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 different sih. Itu yang menurut gue tuh mungkin yang akan menghilangkan esensinya. Dan juga kalau tadi lu ngomong tentang mental health ya, secara mental kita juga jadi tersiksa sih. Gue yakin banget itu. Sedihnya gitu sih. Solid itu penting banget. Makanya di kantor itu kan sampai ada team building, ada tim training. Itu kan gunanya buat jaga soliditas antar tim. Terus juga kita komunikasi tiap hari, ketemu tiap hari. Yang building personal connection yang ujung-ujungnya juga menunjang kerjaan kita. Anyway, manusia adalah makhluk sosial. Pada saat lu disuruh social distancing, ya udah manusianya juga distancing jadinya. Betul, jadinya secara ini benar-benar mereka jadi berjarak jauh, distancing banget jadinya. Gue juga dulu kan pernah bikin startup kan. Gue dulu sama tim gue juga, gue bikin startup dari 2009. Jadi itu sebenarnya gue pun dari dulu pun gue suka juga bilang sama mereka, kalau emang nggak perlu banget ke kantor, ya sebenarnya lu nggak harus datang ke kantor. Karena buat gue, kalau memang pekerjaan ada yang bisa dikerjain di rumah, why not? Ya kan, lu nggak perlu harus ke kantor. Jadi waktu itu pun jam kerja gue juga lebih fleksibel. Ya gue culture startup benar-benar gue terapin banget lah waktu itu di startup gue kan. Nah, tapi untungnya mereka pun juga mengerjakannya tanggung jawab ya. Karena kalau dulu kan buat orang-orang yang konvensional kan, takutnya adalah kalau disuruh kerja di rumah, takutnya mereka malah nggak kerja. Ya kan, takutnya mereka masih ada sampai sekarang kan orang-orang yang nggak bisa nih kita work from home nih karena kita takut mereka nggak kerja gitu. Itu kan sebenarnya masalah trust kan. Kalau buat gue sebagai seorang leader adalah kalau lu bisa menyelesaikan pekerjaan lu ya kenapa enggak gitu loh. Tapi di satu sisi kita harus tetap ketemuan karena ya buat gue bondingnya itu tetap harus ada gitu loh. Tapi kalau di situasi kayak sekarang ini sih
gue nggak bisa bilang banyak juga sih, karena klaster kantor itu pun kemarin banyak bermunculan kan, pernah yang belum lama satu gedung di mana tuh, Pacific Century Place itu di mana, lupa, yang di SCBD ya. Itu kan ada yang kantor bank itu. Iya, yang ada ini kan, yang ada kena COVID, udah satu gedung tutup kan langsung. Itu yang ngerinya di situ sih sebenarnya. Untuk sekarang pun kantor gue udah mulai fase pertama balik kantor udah mulai jalan. Jadi yang tadinya 90% mulai diturunin 70%, jadi yang emang ada keperluan banget diperbolehkan ke kantor. Tapi jadinya pun itu terus kita monitor dengan ketat, karena itu baru kita mulai dikit kita balikin ke kantor deh, klaster kantor nih mulai keluar. Terus juga kasusnya tuh masih segitu-segitu aja nih, cenderung naik malah. Jadi yang kayaknya nih masih long term banget sih. Ya, anyway, lu ini ya hobi nge-DJ ya? Ketahuan ya. Iya. Lu itu juga kena tuh, Ben. Kena gimana? Gue terakhir manggung tuh malam tahun baru. Oh, lu bener-bener profesional DJ ini? Ya. Tuh, jadi emang gue manggung, gue ambil kerjaan DJ. Itu juga yang sayangnya nggak bisa dilakukan from home. Jadi ya iya juga sih, nge-DJ dari rumah gimana? itu no option sih, gue mesti datang ke sana. Iya, beberapa kali gue coba setup dari rumah, cuman jadinya culun sendiri, men. lu musisi yang lu lakuin kan sebenarnya lu gak cuma main musik, lu menghibur orang, lu entertain orang. Yang lu dapat in return, iya yang benar, yang lu dapat in return tuh ya lu dibayar pasti ya. Terus itu bukan cuma itu, tapi rasanya kalau orang senang, dan dalam case gue orang bisa joget dan happy, itu waduh, itu lebih daripada lahiran anak pertama aja. Seneng banget. Karena lu mendapatkan feedbacknya adalah penonton lu, audiens lu happy, makanya kita jadi lebih happy. Ya gue juga mendapatkan itu ketika podcast gue ada yang komen dan mereka bersyukur dengan apa yang mereka dapat dari konten gue gitu loh. Itu kan sebenarnya jadi bahan bakar kita kan untuk ngejalanin apa yang kita suka kan. Benar. Itu yang again itu ya sebenarnya, kalau kenapa gue pengen dapatin duluan ya biar bisa balik lagi ke lantai dansa. Lu ngomong nge-DJ dari kapan sih? Gue tuh dari 2013. Oke. Lu belajar DJ sendiri atau ikut sekolah? Kan setahu gue memang ada sekolah-sekolah DJ gitu kan? Oh, banyak. Sekolah DJ tuh banyak sekarang di Jakarta. Tapi waktu itu gue sebenarnya asalnya tuh bukan pengen nge-DJ, gue emang kepepet nyari duit. Kenapa kepepet nyari duit ujung-ujungnya nge-DJ gitu kan? Kenapa begitu? Beneran, jadi dasarnya gue emang nge-band dari SMA. Gue selalu ada passion musik itu di gue. Terus pengen nge-band lagi, balik lagi, berapa kali nyoba, fail terus. Kadang ngumpulin orang 3 atau 4 orang dalam satu studio untuk rembuk dan bikin musik itu susah kan. Lagi gue ngantor juga waktu itu. Terus waktu itu kepepet 2013 karena gue anak kedua gue lahir. Oh, oke. Anak kedua lahir, butuh duit kan. Gue ngapain? Yang gue bisa lakuin saat itu selain kerja adalah gue bisa sedikit main musik. Ya udah, mau bikin band susah. Ya bisa sendirian ngapain? Solois, vokalis. Gue coba nyanyi, enggak lah ya. Terus ngapain lagi nih? Ini ada DJ lucu juga nih. Satu orang tapi bisa bikin heboh satu klub. Wah, ini seru juga nih. Terus coba-coba cari alat DJ yang murah. Terus mau sekolah tapi kok biayanya lumayan. Terus cek di YouTube, tutorialnya banyak banget ternyata. Terus ya udah, dari situ coba-coba belajar. Itu belajarnya juga setengah mati lah. Kayak lu belajar untuk mixing lagu aja, itu ada minimal ada 5 cara untuk mixing lagu. Lu belajar lewat YouTube yang satu arah komunikasinya,
terus kadang-kadang bahasa Inggris, belum tentu ada captionnya. Terus jadinya ya itu learning by doing, belajar 2013 itu baru terus langsung terjun panggung sedapatnya. Udah, gue juga nama DJ-nya tuh Disco Delivery. Kenapa Disco Delivery? Karena gue nge-DJ-nya itu di tempat-tempat yang biasanya nggak ada DJ. Jadi pertama kali gue manggung tuh di bazar. Terus manggung di bazar apa nih? Bazar, jadi bazar apa aja. Jadi zaman dulu kan ada, pertama kali gue manggung di bazar di Bintaro. Tuh, jadi dia bazar barang-barang gitu aja, barang-barang jual baju, jual makanan. Itu terus gue bazarnya tutup jam 10, gue manggung jam 9:30 lah kira-kira buat tutup doang. Orang beres-beres gitu gue main lagu. Terus waktu itu ada audiensnya, karena kan sebenarnya kalau lu tadi bilang lu di bazar dengan DJ itu kan lu dibilang rada nggak nyambung juga sebenarnya kan. Bener nggak nyambung, tapi justru itulah gue hadir di saat orang nggak nyangka kok ada DJ ini. Tapi ya seru juga ya, jadi ada hiburan. Jadi waktu itu berlaku both ways sih, jadi gue emang cuma nyari jam terbang, terus juga mereka dapat DJ, waktu itu masih gratis ya. Dan juga daripada mereka nge-hire band yang orangnya ada minimal 2 orang buat akustikan, bawa alat, terus mereka mesti bayar, terus jadi ada hiburan gratis lah. Nah, yang kalau tanya tadi audiensnya ada apa kagak? Ada, men. Si tukang bazarnya nonton gue. Di situ gitu. Ya, awal-awalnya sih sebenarnya gitu, butuh duit. Terus mulainya juga ada random dari bazar. Terus gue acara sekolahan, acara ulang tahun, sampai yang dulu paling sering dan gue paling senang tuh acara lari. Lari pakai DJ? Acara lari pakai DJ. Gila, pecah men, pecah, rame banget, bener. Jadi dari jam yang gilanya tuh acara lari tuh ya, gue bukan runner ya, gue kagak lari. Acara lari tuh gila. Gue loading jam 4 pagi, jam 5 tuh udah rame yang lari. Itu gue mulai hajar musik jam 5, terus mereka selesai lari kan cepet banget ya. Lari 5K itu cuman 20 menit kali ya, gila. Gue tinggal kencing aja udah ada yang finish. 5K mah nggak jauh lah. Itu dan hiburannya tuh pas banget. Jadi orang kan kalau lari kan pagi-pagi pumping, kita setel lagu-lagu EDM yang seru-seru. Jadi lebih semangat. Terus juga namanya Disco Delivery kan waktu itu kita USP-nya adalah di mana saja dan kapan saja kita ada DJ, bisa deliver DJ dengan full setnya ke di mana aja itu jadinya bisa hiburan simple tapi menghibur dan tepat sasaran dan bisa bikin orang happy. Dan waktu itu berkembang sampai kemana-mana ya, sampai sempat ala-ala tur 3 kota. Dalam satu weekend sebetulnya itu, walaupun akhirnya habis itu hampir tipes ya, capek banget tuh tur 7. Iya, gue salut sama orang-orang kayak band-band gitu yang tur bisa keliling-keliling gitu tuh, mereka tuh bener-bener stamina-nya sih gila banget gitu. Dan itu secara nggak langsung karena gue sering posting, sering promo ini, orang-orang kantor pada tahu. Dan itu ya tadi soal connection lagi, balik lagi tadi ya, orang-orang pada tahu gue DJ, jadi gue unik di situ di antara banker-banker yang kaku yang gimana, terus tiba-tiba gue muncul jadi DJ, terus itu jam titik loncat gue dari banker tradisional jadi sekarang digital marketing manager ya karena gue kenal nama bos gue sekarang. Itu waktu gue ke DJ di acara kantor. Gitu. Jadi things kayak gitu tuh sebenarnya yang unique selling point dari diri lu sendiri, itu bisa lu highlight
dan akhirnya jadi benefit buat lu sendiri di macam-macam. Jadi lu di lingkungan teman-teman lu bisa lebih dikenal, di sisi kerjaan lebih banyak yang kenal sama lu juga, terus juga nggak pernah kepikiran waktu itu gue bisa sampai masuk majalah, masuk majalah, terus di interview radio, ya cuman yang asalnya cuman gara-gara butuh duit. Tapi biasanya kan orang kalau udah kepepet kan emang ini kan, semuanya semua jadi kreatif kan, apapun juga dilakukan, dikerjain kan. Bener. Kalau sebagai DJ sebenarnya bayarannya oke gak sih? Profesional ya, DJ profesional. Gue nggak bilang yang kayak DJ yang dari luar lah, DJ dari luar pasti bayarannya udah gila. Cuma kalau di Indonesia sebagai DJ untuk bayarannya ini nggak sih, layak nggak sih? Gue bisa bilang layak banget karena itu adalah buat gue sendiri, nggak kayak band yang mesti dibagi 4 atau 5. Oke. Tapi kurang lebih harga band dan harga seorang DJ sama? Kurang lebih bisa sama loh. Dan ngelihatnya orang itu adalah kalau DJ itu lebih beda tujuan sih ya sebenarnya. Kalau DJ itu lebih bisa pada saat peak-peaknya acara itu kayak misalnya kemarin tuh pas tahun baru itu mereka ada band, ada DJ. Band ya buat openingnya, tapi pada saat tahun baru countdown 3, 2, 1 itu ya DJ mesti main di situ. Jadi ya secara nggak langsung gue adalah guest star dari acaranya ya DJ. Kalau untuk atas-atasnya, tapi pada saat peak acaranya tuh ya bagi DJ. Kalau misalnya lu boleh dipilih musik, lu lebih milih EDM atau musik 90s? Secara kita kalian tahun 80-an. Itu seumuran. Gini, DJ juga punya alirannya masing-masing. Walaupun gue sebagai disco delivery pasti bisa nyesuaiin sama acara apapun itu ya. Mulai dari acara ulang tahun bocah umur 7 tahun sampai acara reunian yang angkatan 80, itu gue bisa masuk. Cuman balik lagi, kita tetap punya aliran masing-masing, tetap punya preference masing-masing pada saat. Jadi kalau misalnya gue tanya, lu, yuk ini ada acara, lu bayar, terus lu boleh main musik apapun itu, gitu. Ya bener loh, gue akan balik lagi ke musik-musik 90s gue, dan gue pribadi, gue akan mainin koleksi hip-hop R&B 90s andalan gue. Tapi ini selera sih ya. Entah kenapa mungkin gue ngalamin apa yang mungkin orang tua gue atau mungkin orang yang lebih tua gue alamin kali ya. Ketika kita zamannya masih SMP SMA, kita dengerin lagu-lagu 90s itu kan keren banget kan. Even sampai sekarang pun kita merasa itu keren, ya kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu ternyata tuh kita tuh referensi lagu kita tuh makin kesini tuh makin nggak ngikutin lagi. Banyak orang ternyata, gue pun akhirnya mengalami hal kayak begitu gitu ya. Gue masih dengar lagu gitu kan, karena kan gue kalau misalnya nyetir gue masih suka dengar radio kan lagunya masih lebih update kan. Tapi kan kayak misalnya EDM segala macam itu entah bagaimana ya mungkin faktor umur juga kali. Gue nggak bisa menikmatinya lu bener. Hanya beberapa lagu doang menurut gue bisa nikmatin, tapi selebihnya ya udahlah. Gue nggak bisa enjoy gitu ya, mungkin ya karena selera gue juga kali ya. Selera gue juga udah lahir tahun 80-an di mana era rock dan era band-band pop boy band itu lahir kan. Jadi ya buat gue musik yang menurut gue keren itu ya Guns N' Roses. Kalau di Indonesia Dewa 19. Buat gue sih itu. Tapi secara psikologi itu benar. Jadi kita katanya sih ya, kita nyaman dengan apa yang kita lihat dan dengar pada saat kita dibesarkan. Ya, betul. Itu kita. Makanya kita nyaman dengan musik-musik 90s. Tapi musik zaman sekarang tuh juga sebenarnya banyak yang enak-enak. Cuman banyak yang juga kita nggak bisa sesuaikan sama benar umur selera kita. Tapi gue percaya sih sebenarnya kalau musik tuh sebenarnya muter-muter situ-situ aja, man. Nanti juga akan ada saatnya rock naik lagi. Ada saatnya nanti hip hop naik lagi. Dan emang juga teknologinya sekarang kan jadinya sekarang lu pakai Spotify,
YouTube ini segala macam, lo mau browse musik dari era mana aja bisa. Jadi sekarang orang lebih bebas. Lo bisa dengerin yang playlist lo, atau kalau gue sebagai kadang-kadang dulu kerjaan gue adalah DJ, mainin musik sesuai selera orang. Gue tuh maksa tiap Jumat pagi dan sore pada saat gue commuting ke kantor, gue maksa diri gue buat dengerin rilis radar di Spotify. Tuh, jadi biar gue tahu nih sebenarnya orang yang topnya sekarang apa sih, orang yang baru lagi dengerin apa sih, terus yang baru keluar apa sih. Jadi biar gue nggak ketinggalan zaman. Biar referensi musik lu terus tambah karena kan lu DJ, ya kan. Kalau lu nggak update. Tapi gue baru ingat nih, ada kejadian lucu gini. Jadi dulu ada teman sekantor gue, ya biarpun dia kelahiran tahun 90-an, millennials lah. Ya walaupun sebenarnya kita juga millennials lah, tapi kita tahun 80-an awal kita millennial tua. Gue selalu bilang kita tuh millennial tua, orang-orang yang lahir tahun 80-an awal. Ya basically dia denger musik-musiknya ya kayak EDM, yang musiknya lebih ke 2000-an ke atas lah, 2000, apalagi kalau 2010-an ke atas kan udah memang musiknya makin lama makin lebih ke electronic dance kan. Gue bilang sama dia, ada musik tuh yang sebenarnya tuh lebih keren lagi, yaitu musik ketika lu mendengarkan musik tahun 70, 80, 90. Gue bilang, referensi gue banyak. Gue bilang, lu mau dengerin Beatles, lu mau dengerin Guns N' Roses, lu mau dengerin Queen, segala macam. Musik mereka tuh keren-keren. Dia mulai cobalah dengerin Beatles. Bagus ya. Dia coba dengerin Queen. Bagus ya. Terus akhirnya Queen kan gak lama kan keluar filmnya kan, Bohemian Rhapsody kan. Itu kan heboh banget tuh tahun kemarin kan. Orang-orang balik lagi kan itu kan. Rame-rame dengerin Queen tuh keren banget. Gue udah bilang dari awal, musik mereka tuh gila, men. Musik mereka tuh lu kayak dengerin suatu karya yang benar-benar art masterpiece banget. Yang menurut gue ya tanpa mengecilkan EDM ya, tapi buat gue EDM itu kan nadanya kan yang gitu-gitu aja kan. Sedangkan kalau ketika lu mendengarkan lagu-lagu yang kayak model Queen gitu kan, melodinya itu benar-benar bisa mendengarkan yang macam-macam. Dan akhirnya ya lucunya adalah dia akhirnya seleranya jadi makin lama makin tua ngikutin gua. Makin tua dan ngikutin gua. Sampai gua gini, lu coba dengerin ini apa nih, John Denver. Lebih tua lagi John Denver. Dan benar setuju. Karena kalau musik tua itu adalah waktu itu belum ada teknologi untuk recording secanggih ini. Betul. Paling simpel adalah lu pitch vokal lu aja, lu mesti sesuai dengan nada yang dinyanyiin, dengan sesuai dengan pada saat direkam dan nanti si vinilnya dijual ke orang. Iya, itu mesti sama. Dan belum ada overtune. Sekarang kan orang overtune. Belum ada drum loop, itu belum ada. Jadi apa yang lu rekam, apa yang lu denger di vinil adalah itu yang direkam pada saat itu. Sekarang adalah yang banyak lu kenal, DJ terkenal, itu sebenarnya mereka adalah basicnya adalah produser. Mereka bikin lagu. Produser yang bikin lagu ya? Produser, mereka bikin lagu dan mereka perform lagu mereka sendiri. Jadi mereka dapat bisa kayanya adalah bukan karena mereka mainin lagu orang, karena mereka adalah mainin lagu sendiri. Dan mereka seringkali itu namanya produser one man show, jadinya mereka bikin lagu sendiri mulai dari nol. Kalau ada vokalnya yang mereka featuring, kalau enggak ya mereka benar-benar bikin sendiri, man. Satu orang dan bikin lagu. Dan belum lagi teknologinya kan sekarang udah ada overtunes. Drum, lu take drum aja kalau salah-salah dikit bisa ditiban pakai drum lu. Itu jadinya orang kayak zaman dulu lu yang melukis lu mesti bener-bener bagus. Sekarang lu bisa pakai Adobe Illustrator. Kayak hampir dalam semua orang bisa jadi artis.